Pada abad ke-21 ini, pasca Perang Dingin, terjadi beberapa perkembangan di seluruh tatanan dunia dengan berbagai negara, organisasi, dan asosiasi baru yang muncul sebagai akibatnya. Mempelajari tentang globalisasi yang berdampak signifikan pada ekonomi, infrastruktur, layanan sosial, dan organisasi keagamaan yang semuanya mengalami pergolakan signifikan dan telah mendorong banyak negara untuk berkolaborasi. Selain sebagai satu-satunya negara di Afrika yang termasuk dalam klasifikasi miskin, Angola juga memiliki banyak air tawar dan bertanggung jawab atas kematian banyak orang selama beberapa dekade. Angola adalah negara paling selatan di Sudan dan satu-satunya negara Afrika yang termasuk dalam kategori miskin. Itu juga yang paling padat penduduknya. Angola adalah produsen minyak terbesar kedua di Afrika Sub-Sahara Afrika dan memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan moto Go Global, bangsa Cina telah secara agresif memperluas kehadirannya di dunia sejak tahun 2000. Sektor industri, infrastruktur, dan ekonomi negara tersebut telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak saat itu. Pesatnya perkembangan ekonomi dan infrastruktur Tiongkok, khususnya di bidang ekonomi dan infrastruktur, telah mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan negara secara keseluruhan. Mengkhawatirkan, melihat fenomena joint venture antara Cina dan Angola yang berkembang pesat di mana Cina sangat membutuhkan peningkatan produksi energi, khususnya minyak mineral, sementara negara Afrika mendambakan sumber devisa alternatif. Namun, pengaruh Cina yang berkembang di benua Afrika telah mendapat kritik tajam, terutama dari Barat, mengklaim bahwa negara Asia menyebabkan Afrika mengalami hutang. Ini tidak diragukan lagi, didasarkan pada fakta bahwa utang luar negeri Afrika meningkat lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimanapun tren yang mendasari yang bertanggung jawab untuk ini, benarkah Cina mengejar diplomasi jebakan utang Afrika? Salah satu elemen penting dari diskusi yang menuduh Cina melakukan diplomasi jebakan hutang adalah peningkatan stok hutang Afrika saat ini, yaitu rasio kredit terhadap PDB melebihi 50% di benua itu dan 16 negara menghadapi kesulitan pembayaran hutang di beberapa negara. Kasus pembayaran kembali menjadi tidak mungkin yang membuat intervensi segera diperlukan. Beberapa ahli membandingkan situasi dengan krisis hutang tahun 1980 sampai 1990-an. Pilar argumen lainnya adalah bahwa Cina kini telah menjadi kreditur bilateral utama ke Afrika. Analisis menunjukkan bahwa Cina juga telah dengan jelas mengidentifikasi kepentingan dalam memberikan pinjaman ke Angola. Sementara suara-suara kritis mengatakan bahwa kepentingan negara Asia untuk memaksa negara-negara di benua itu ke dalam krisis, kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan Angola yang berkembang lebih baik mewakili kepentingan jangka panjang Cina. Belum lagi, fakta bahwa ia akan kehilangan kreditnya dalam kasus kebangkrutan. Bahkan, Angola telah memangkas jumlah kargo minyak yang akan dikirimnya ke perusahaan negara Cina untuk membayar hutang ke Beijing, karena berusaha untuk menegosiasikan kembali persyaratan pembayaran untuk menangani dampak melumpuhkan dari virus corona. Oleh karena itu, Angola mengatakan bahwa ini telah meminta keringanan hutang G20 dan sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan beberapa negara yang mengimpor minyaknya untuk menyesuaikan fasilitas pembiayaan, tetapi mengharapkan tidak ada perbaikan hutang lebih lanjut yang diperlukan di luar ini. Dan jika dilihat, Cina mendapatkan tantangan dengan adanya kerjasama yang dilakukannya dengan Angola. Yang pertama adalah kompetitor. Tercatat bahwa Taiwan juga ingin mengambil kerjasama tersebut dari Cina, di mana Taiwan juga dikabarkan mencoba untuk mendorong Angola untuk mempertimbangkan beralih pengakuan ke Taipei dengan mengirim seorang pejabat ke Luanda, serta menawarkan insentif yang signifikan. Namun, untungnya tawaran Cina lebih menggiurkan dan juga diplomasi negara Cina yang lebih menguntungkan pihak negara Angola, yang membuat Taiwan harus mundur dari kompetisi ini.
Tantangan kedua adalah di tahun 2020. Negara Angola sudah mulai terlihat kehabisan pasokan minyak yang membuat negara Cina harus mencari suplai baru. Terlihat dari negara Cina yang dulunya bisa mengimpor lebih dari 32% minyak, sekarang berkurang menjadi 18%. Untuk menjawab tantangan itu, negara Cina telah mengganti pasokan minyak dari Timur Tengah dan Venezuela untuk menutupi kekurangan suplai minyak dari Angola. Demikian dari itu, negara Angola menjadi ketergantungan dengan pihak Cina. Hal ini Angola sangat bergantung pada pinjaman Cina, yang merupakan sekitar 40% dari hutang luar negeri pemerintah dan hampir 30% dari total hutang pemerintah pada akhir 2021. Peringkat di Angola dibatasi oleh persyaratan pembayaran hutang luar negeri yang tinggi yang akan meningkat tajam dari 2023 ketika perjanjian restrukturisasi dengan dua bank utama Tiongkok berakhir dan pembayaran dimulai kembali. Kepentingan eksternal dan pembayaran pokok akan rata-rata lebih dari 6 miliar dolar per tahun atau 5-6% dari PDB selama 2023 sampai 2025. Penurunan harga telah menempatkan Angola yang berhutang banyak ke dalam keadaan rapuh karena memperoleh sepertiga dari pendapatan negara dari minyak. Sejauh ini, kreditur terbesarnya adalah Cina. Analis mengatakan Angola memiliki lebih dari 20 miliar dolar hutang bilateral dengan bagian terbesar berhutang ke Cina. Sebagian besar uang itu dipinjam untuk membangun jalan, rumah sakit, rumah, dan rel kereta api di seluruh negara Afrika bagian selatan. Angola bukan satu-satunya negara Afrika yang berhutang banyak ke Cina. IMF dan lembaga pemeringkat Moody's telah menyuarakan keprihatinan tentang tingkat hutang di Afrika Sub-Sahara, khususnya dengan Cina. Angola adalah contoh jebakan hutang dalam diplomasi Cina, di mana negara-negara kecil memperoleh utang besar dengan menerima tawaran Beijing untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Kemudian, Cina memiliki pengaruh untuk menetapkan persyaratan keterlibatan di masa depan. Apakah itu menentukan cara pembayaran atau menuntut hak untuk menggunakan infrastruktur? Well, this has been a summit which in many ways was more about symbolism than substance. It lasted really less than 2 days. But of course, China has committed itself to giving Africa another $60 billion. That's on top of the $60 billion that was pledged at the last Africa-China Forum 3 years ago. China's media actually doesn't call this, loans. It talks about aid. That way, it doesn't seem as though China is making a profit out of extending financing to Africa. But of course, these are loans. Now, President Xi Jinping said that, $15 billion of that 60 billion was going to be free of interest. But of course, it still means that Africa will be paying interest on $45 billion worth of loans. Now, China has been very sensitive to criticism that it's carrying out what is known as debt diplomacy. China says, in fact, that, African countries are not in debt because of the money that China has been lending. It's the result of money that has been lent by others. And Chinese officials on the sidelines of this summit have been pressing home that point again and again. I've also been struck by what's been said on social media, and there really is quite a bit of anger out there. A number of messages have now been deleted from Weibo. That's China's equivalent of Twitter. Many people in China actually don't go along with President Xi Jinping's international ambitions. And what people are saying is, China is a developing country. Maybe some of that money should have gone back to China. This is Adrian Brown for Inside Story in Beijing.